Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Dwi Utari, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini, dan teman satu kelompok saya adalah Antum, Dea, Marika, Iim, dan Kalista, untuk menyampaikan materi kami yang bertemakan meraih kasih Allah dengan ihsan. Dipersilakan kepada teman saya. Perintah berbuat ihsan memiliki 3 pengertian singkatnya dalam syariat Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Seperti sabda Rasulullah SAW. Ihsan kepada Allah adalah menyembah, beribadah dengan sebaik-baiknya, menghindari segala larangannya, dan ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, dan selalu berusaha menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. 2. Ihsan kepada manusia. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Syarif itu berbuat baik dan peduli kepada mereka. Dalil mengenai ihsan kepada kerabat sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Membuang sampah sembarangan, menanam pohon di lahan gundul, dan kegiatan lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kelima, tidak hanya berbuat ihsan terhadap hewan, melakukan ihsan dalam kehidupan sehari-hari dengan merawat alam. Seperti Anda menanam dan merawat pohon rambutan dengan baik, maka balasan yang akan Anda dapatkan adalah buah rambutan tersebut. Ciri-ciri ihsan. Ihsan perlu ditanamkan dalam diri dan hati serta diterapkan sebagai perbuatan terpuji. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika orang di sekitar kita tidak menerapkan perilaku ihsan, bagaimana kita harus menyikapinya? Menurut saya, kita harus menasihatinya sebagaimana seharusnya seorang muslim bercinta kepada saudara muslim yang lainnya. Dan juga kita harus terus menerapkan perilaku ihsan di kehidupan kita agar orang-orang sekitar bisa melihat dan meniru perilaku tersebut. Apa dampak dari ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak dari ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang menjadikan ihsan sebagai jalan hidupnya adalah orang yang paling dekat kepada hati manusia yang ada di sekitarnya. Ihsan dapat membuat sebuah masyarakat menjadi kuat, hati para anggotanya saling bertautan dan menebarkan cinta dan harmonis di dalamnya. Bagaimana cara menerapkan perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara menerapkan perilaku ihsan? Dengan mengerjakan sholat, puasa, zakat, bekerja, membantu sesama, dan bentuk ibadah lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatnya. Benarkah keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah cabang agama? Jelaskan mengapa demikian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Benarkah keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah cabang agama? Jelaskan mengapa demikian. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sebutkan arti ihsan menurut Rasulullah dari Umar al. Menurut Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu hadisnya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Rasanya gurih, menyenangkan di kota Batu.
mengucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Demikian itu presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.